atas pembacaan dari 3 mahasiswa dari Ciputra, dari Prodi Ilmu Komunikasi, ada Hajar Kanisa dari Prodi Vkom, Gagas Tama, dan yang terakhir tadi dari Prodi Accounting, Hayuna. Sebelum kita mengawali pemaparan materi hari ini dan juga diskusi, sebelumnya kami berikan semacam pengantar bahwa kuliah umum hari ini sangat berkaitan dengan upaya dari tim pengajar bahasa Indonesia mencoba memberikan muatan sastra pada materi pengajaran bahasa Indonesia di Universitas Ciputra, khususnya ketika kita masuk pada materi fungsi bahasa untuk fungsi estetis, dan kita mencoba mengarahkan bagaimana mahasiswa agar mampu melakukan proses apresiasi karya sastra. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini kita langsung bertemu dengan pakarnya langsung, seorang penyair, Bapak Eka Budianta, yang mungkin bisa berbagi pengalaman mengenai proses kreatif dan bagaimana menghasilkan satu karya berupa puisi. Kita langsung saja ke Pak Eka Budianta untuk melanjutkan paparannya setelah tadi memberikan sapaan awal kepada kita semua. Oke, terima kasih. Jadi gini, pada umumnya puisi itu mempunyai trilogi. 3 hal yang tidak boleh lepas dari puisi. Pertama adalah penciptaan. Kalau kita menulis puisi itu baru satu tahap. Kemudian yang telah dilakukan tadi adalah pembacaan. Pembacaan puisi itu beda dengan penciptaan. Dan yang terakhir yang tidak kurang pentingnya adalah pembahasan, manajemen. Bagaimana puisi bisa menjadi milik masyarakat. Bagaimana puisi menjadi produk kebudayaan. Jadi pada kesempatan yang singkat ini, ketiga-tiganya harus kita cover. Kita belajar menulis puisi, kita belajar membaca puisi, dan syukur-syukur kita bisa mengelola puisi. Mengelola itu contohnya yang sudah saya tunjukkan tadi. Hari ini di Kompas halaman 16 ada penyair yang dapat uang 16,5 miliar karena menang hadiah Nobel, yaitu Louise Elizabeth Click namanya. Nanti dibaca deh di Kompas. Tapi yang tingkat pertama coba kita mulai dengan paparan saya. Bagaimana menulis puisi itu? Silakan share screen. Menulis puisi itu pada umumnya, silakan, udah dilanjutkan. Ya, kita kalau menulis puisi itu memang sebagai ekspresi hati dan aspirasi. Bagaimana kita memberikan satu cita-cita, memberikan satu ide, gagasan untuk masyarakat. Ya, silakan next. Nah, sebetulnya kita bisa bertanya, benarkah tiada hari tanpa puisi? Ya, mungkin benar, sebab puisi itu adalah ekspresi hati manusia ketika merespon sesuatu. Bisa cuaca, bisa pengalaman, bisa basa-basi, bisa berdoa, bisa berniat membangun komunikasi yang intens. Tidak mungkin satu hari tanpa puisi. Contohnya saja, selamat pagi, sudah makan belum? Selamat ulang tahun ya, panjang umur. Itu semua adalah puisi-puisi yang setiap hari kita sampaikan, setiap hari kita dengar. Aduh asiknya, gila bener, salam seroja. Salam apa seroja itu? Sehat rohani jasmani itu. Selamat jalan, selamat tidur, turut berduka cita, semoga cepat sembuh, salam bahagia dan seterusnya. Maaf lahir batin, amin, astagfirullah. Itu adalah puisi-puisi yang setiap hari kita dengar. Ya, next. Jadi tidak mungkin satu hari tanpa puisi. Nah, tapi kapan kita menulis puisi? Ya, pertama kalau kita dipaksa, disuruh dosen begini, mau nggak mau nulis puisi. Atau ikut lomba supaya dapat hadiah besar. Atau iseng saja, siapa tahu punya bakat. Atau pada waktu jatuh hati, pada satu tempat atau pada seseorang. Atau ikut demo, baca ekspresi kemarahan. Atau menulis pesan serius, mendoakan sesuatu, atau menyalurkan rasa sedih, gembira, haru. Kita ingin mengubah keadaan dan berkomunikasi juga kadang-kadang melalui puisi. Next. Nah, ini salah satu contoh ekspresi yang paling umum, paling didengar. Khairil Anwar menulis, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sudut dan itu. Ibu sekalian, terima kasih telah bertemu kembali kita pagi ini. Kok gitu? Mohon maaf, ada suara yang masuk, ada kebocoran. Ada bocoran ya? Oke.